Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi Big Data. Nanti sekilas mengenai Big Data itu apa akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik, Big Data itu adalah himpunan data ya yang sangat besar yang tidak mampu diolah sistem komputer ataupun perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu. Bisa dilihat di bagian sebelah kanan, karakteristik yang dimiliki oleh Big Data itu diantaranya seperti volume, yaitu ukuran data yang sangat besar. Kemudian ada lagi velocity, kecepatan data yang dihasilkan. Ada lagi variety, yaitu berbagai tipe data yang dikumpulkan. Kemudian ada lagi veracity, akurasi data yang didapat. Kemudian value, data yang memiliki nilai guna. Kemudian ada lagi validity, kualitas data, tata kelola pengolahan data master secara masif ya. Kemudian ada lagi variability, mengenai perilaku berkembang dinamis dari sumber data tersebut. Kemudian ada lagi venue, vocabulary hingga vagueness, yaitu teka-teki terhadap teknik ya, mining big data dan penggunaan tools yang digunakan. Kemudian ini adalah karakteristik. Yang pertama adalah volume, yaitu jumlah data yang sangat besar, bisa secara keseluruhan ataupun berdasarkan platform yang mengelolanya. Contohnya adalah di media sosial Instagram ya yang telah menyimpan sekitar 69%, 23 data personal ya, lebih dari 1 miliar penggunaan di seluruh dunia. Nah, ini adalah mengenai big data volume dari bit, byte, kilobit, megabit, gigabit, terabit, petabit hingga yang terakhir adalah yotabit. Ini adalah kapasitas penggunaan volume data ya di dalam penyimpanan. Kemudian ada lagi mengenai big data karakteristiknya yaitu velocity, yaitu mengenai kecepatan produksi data juga menjadi karakteristik big data. Kenapa? Karena meliputi input data hingga penggunaan data. Dengan adanya internet, proses ini berlangsung secara instan ya, dan perubahan terjadi secara real time seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan ini sebagai contoh ya, di media sosial penggunaan Instagram selalu bertambah lebih dari 100 juta akun setiap tahunnya. Itu pun dengan kondisi bahwa setiap akun memiliki aktivitas berbeda, terus menghasilkan data secara bersamaan. Ini adalah mengenai big data, karakteristik dari velocity, yaitu kecepatan produksi data seperti itu. Kemudian ada lagi mengenai big data, karakteristiknya dari variety, yaitu big data dari satu platform saja, yaitu Instagram ya contohnya, bisa bervariasi bentuknya. Misalkan ada data yang berbentuk formulir, data personal, foto, video, ataupun bahkan dari filter Instastory-nya ya seperti itu. Ini adalah salah satu big data penggunaan dari Instagram. Bisa dibayangkan kalau misalkan data tersebut berasal dari berbagai platform dan bisnis yang berbeda ya, tentu bentuk formatannya pun berbeda-beda seperti dokumen, presentasi, table, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah big data karakteristik dari variety, yaitu variasi bentuk-bentuk tipe datanya seperti itu ya. Kemudian ada lagi big data karakteristiknya mengenai veracity, yaitu big data bukan hanya tentang adanya data yang dihasilkan, tetapi tentang keakuratan identifikasi data tersebut. Apakah data tersebut tepat agar memberikan manfaat bagi penggunanya. Salah satu contohnya di sini ya, salah satu contoh sederhana adalah adanya penggunaan nama akun pengguna dari platform, misalkan dari media sosial Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari akun-akun pengguna yang telah terdaftar, harus dicek keakuratan identifikasi data tersebut, apakah sesuai ataupun tidak. Kemudian ada lagi big data mengenai value karakteristiknya, yaitu big data yang memiliki
value untuk memudahkan penggunaan mengakses informasi dengan cepat, tepat, dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada ataupun yang tersedia. Contohnya lagi di sini sebagai media sosial Instagram Story ya yang digunakan oleh sekitar 500 juta pengguna setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang memungkinkan penggunaan membuat posting instan cukup digemari. Artinya fitur ini perlu dipertahankan pada platform media sosial tersebut ya, dan bahkan dikembangkan dengan fitur tambahan seperti bumerang, multi capture, reels, dan lain sebagainya. Ini adalah mengenai big data karakteristik dari value yang memiliki value untuk memudahkan pengguna dalam mengakses suatu informasi. Nah, kemudian ada lagi mengenai kecerdasan buatan yaitu artificial intelligence. Nah, mungkin dari rekan-rekan sudah paham ya mengenai artificial intelligence. Ini secara sekilas, hampir semua permasalahan dipecahkan dengan bantuan komputer. Ini adalah karakteristiknya dari AI ya. Dan masalah semakin kompleks, tidak mungkin manual lagi. Tidak ada keterbatasan hardware lagi. Kemudian, keinginan manusia komputer bertindak seperti manusia. Mengapa kita mempelajari AI, Artificial Intelligence? Di antaranya, AI mempresentasikan bagian tengah ataupun inti dari ilmu komputer itu sendiri ya, itu computer science. Kemudian, mengapa kita mempelajari AI? Yaitu mewujudkan suatu bentuk ketidaktepatan dari komputasi, yaitu karakteristik dalam matematika. Kemudian ada lagi mengenai AI mempunyai sesuatu kekuatan alami antar cabang ilmu ya. Seperti contohnya bagian ilmu teknik dari cognitive science. Cognitive science adalah suatu perpaduan ilmu filsafat, ilmu linguistik, dan ilmu psikologi. Kemudian mengapa kita mempelajari AI? Ini yang terakhir ya, memberlakukan representasi pengetahuan dan manipulasinya. Nah, kemudian pengetahuan knowledge, pusat dari semua ilmu teknik. AI adalah pusat dari semua ilmu teknik. Kemudian alasan penting lainnya adalah penelitian AI diharapkan menemukan atau membongkar bentuk krisis besar dalam waktunya ya. Contohnya krisis dibuat oleh interaksi dari teknologi, ilmiah, sains, dan filsafat. Kemudian ada lagi program intelligence, yaitu program yang mampu menyimpan kenyataan, fact ataupun fakta, profesi, dan hubungan yang beralasan. Ini adalah sudut pandang artificial intelligence, yaitu diantaranya sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan oleh manusia. Halnya seperti itu ya, contohnya ya. Seperti sekarang adanya robot yang bisa mengantarkan sajian makanan ke meja masing-masing customer seperti itu. Ada lagi mengenai sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik mungkin yang dilakukan oleh manusia. Kemudian sudut pandang di bisnis, kecerdasan buatan ataupun AI adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Kemudian sudut pandang artificial intelligence di dalam pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian ataupun search engine. Nah, ini adalah aspek kategori dari AI. Di antaranya yang pertama berpikir secara manusiawi, yang kedua bertindak secara manusiawi, berpikir secara rasional, dan yang keempat adalah bertindak secara rasional. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Nah, aspek kategori AI berpikir secara manusiawi ini menurut Haugland tahun 1985 ya. Adalah upaya baru yang menyenangkan untuk membuat komputer berpikir. Mesin-mesin bekerja dengan pikiran dalam arti sepenuhnya dan harfiah. Kemudian menurut Bellman di tahun 1978 adalah otomatisasi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pemikiran manusia, yaitu aktivitas-aktivitas seperti
pengambilan keputusan, yaitu SPK ya kalau misalkan di sekarang ya, pemecahan masalah dan belajar. Kemudian aspek kategori AI yang kedua, bertindak secara manusiawi, yaitu menurut Kurzweil di tahun 1990 adalah seni membuat mesin-mesin yang melakukan fungsi-fungsi yang memerlukan kecerdasan ataupun intelligence yang bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian menurut Rich dan Knetz yaitu adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal di mana saat ini orang masih lebih unggul. Ini adalah aspek kategori AI yang bertindak secara manusiawi. Kemudian ada lagi aspek kategori AI yang berpikir secara rasional menurut Kerniak dan Max Dermott, yaitu adalah studi tentang kemampuan-kemampuan mental melalui penggunaan model-model komputasional. Kemudian menurut Winston, berpikir secara rasional, studi tentang komputasi ya, yang memungkinkannya untuk memahami, menalar, dan bertindak. Kemudian yang terakhir ini aspek kategori AI bertindak secara rasional, yaitu menurut Paul dan teman-teman di tahun 1998, kecerdasan komputasi adalah studi tentang desain ataupun suatu rancangan ya tentang agen-agen benda-benda yang cerdas. Kemudian menurut Nielsen di tahun 1998, aspek kategori AI itu terkait dengan perilaku cerdas dalam berbagai artefak yaitu benda-benda buatan manusia. Baik, mungkin itu sekilas mengenai big data. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.